Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan petani online di sini. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara merakit mesin penggilingan padi mini tipe KD 550HM. Nah, ini khususnya buat yang telah memesan mesin penggilingan padi mini tipe KD 550 ini, yang pengirimannya tidak melalui pengiriman langsung atau yang pengirimannya melalui via paket ya. Nah, setelah barang atau mesin ini sampai di tempat pemesan, kemudian ini buka dusnya masih dalam kondisi utuh. Itu komponen-komponennya dilepas atau dibuka ya, lepas satu persatu atau dikeluarkan dari dusnya satu persatu. Nah, untuk yang pengiriman melalui paket ini saya sudah testing sehingga packagingnya pun ataupun kondisi rangkaiannya sudah saya pilih, sudah saya permudah, artinya tidak seperti ini persis ya. Nah, di sini tersedia saringan cadangan untuk mengganti agar hasil gilingannya itu lebih lembut. Bisa untuk lebih lembut lagi, kayak misalkan membuat tepung, beras menjadi tepung, kemudian juga biji-bijian. Nah, setelah komponen ataupun yang dalam dus ini dikeluarkan semua, kita rangkai satu persatu. Kalau yang sudah testing dari saya itu tidak semuanya dirangkainya. Sudah saya rangkai, tinggal melanjutkan saja. Seperti pada bagian ini. Bautnya sudah terpasang, tinggal meletakkan saja. Ini bagian untuk masuknya padi ya, untuk masuknya padi. Baut-bautnya sudah saya pasangkan pada setiap titiknya. Tinggal merangkai saja. Yang sudah kami testing itu sudah saya siapkan baut-bautnya. Tinggal merangkai. Kemudian setelah dikencangkan semua baut-bautnya, letakkan bagian ini pada posisi seperti ini. Pastikan presisi ya antara bagian atas dengan bagian bawahnya, karena ini untuk Fembelnya itu dengan mesin penggerak di bawah, jadi harus lurus. Kemudian setelah itu baut-bautnya dipasang. Nah, kalau yang ini yang baru, jadi sekali lagi baut-bautnya sudah kami persiapkan, jadi sudah ditempelkan masing-masing pada posisinya. Tinggal memasukkan dan mengencangkan saja. Terus, nah ini pada bagian ini adalah memasang bagian corong, artinya untuk memasukkan gabah. Ini bautnya juga sudah kami persiapkan di situ, tinggal memasukkan dan mengencangkan saja. Pasang baut-bautnya pada corong ini, baut dan murnya, dan kemudian dikencangkan. Selanjutnya memasang bagian pengeluarannya beras. Nah, di sini ada saringan sama keluarnya beras ya, untuk keluarnya beras. Nah, itu sebelum dipasang bagian penyetelan keluarnya beras ini, itu dilepas dulu ya bagian penutupnya. Nah, seperti ini. Kemudian kencangkan baut-bautnya.
Nah, kemudian pasang juga kemudian pasang untuk mengalirnya beras. Ini bagian sambungan saja sih, dipasang pada masing-masing baut dan murnya. Nah, ini masang pada bagian bawah untuk dudukan mesin penggerak ya. Pada bagian ini sudah kami pasangkan, tinggal memasang mesin penggeraknya saja. Nah, posisi ini bisa untuk menyetel, artinya jangan dulu dikencangkan sebelum dipasang pembel. Bisa untuk menaikkan atau menaikkan atau intinya untuk supaya menyetel pembel gitu ya. Nah, pada bagian ini sudah kami setel, sudah kami pasangkan. Tinggal melanjutkan saja, yaitu memasang mesin. Nah, ini untuk memasang keluarnya dedak. Pastikan pada bagian ini itu dikendorkan terlebih dahulu ya. Untuk memudahkan penyetelan naiknya corong, masuknya dedak ini. Nah, itu. Karena terkadang susah untuk memasukinya, itu dikendorkan dulu sehingga bisa dirubah posisi untuk memasukkannya. Nah, untuk memasukkan posisi ini bisa dirubah pada bagian tadi. Kemudian dimasukkan pada lubang-lubang tersebut. Kemudian dikencangkan. Ada bautnya atau ada iketannya. Nah, itu adalah penutup ya. Nanti pada bagian finishing ketika pembel sudah terpasang. Nah, ini tahap bagian penyetelan ataupun mesin penggerak. Nah, ketika baru datang, mesin penggerak ini masih dalam kondisi utuh. Dibuka seperti biasa, kemudian keluarkan masing-masing, dikeluarkan dari dusnya, masih dalam kondisi tersegel ya. Pada bagian ini harus dilepaskan terlebih dahulu karena ada baut ya. Dilepas terlebih dahulu. Ini juga ada plastik ya yang menempel. Nah, kemudian masukkan ini bagian ini. Puli namanya. Kuli dimasukkan. Ada bagian kecil ya di situ. Pastikan di bagian kecil itu masuk. Nah, kemudian setelah kuli ini masuk dengan pas ya, kemudian kencangkan bautnya. Pastikan sudah kencang. Nah, jangan lupa ini dimasukkan oli ya, oli mesin yang patak. Biasanya pada oli mesin itu kan 1 liter. Nah, ini jangan dimasukkan semua, cukup 600 ml saja. Setelah oli mesin dimasukkan pada mesin penggerak ini, kemudian isi bensin. Untuk kapasitas bensin pada mesin penggerak 8 HM ini, 8 PK ini, itu 3,5 liter.
3,5 liter ya. Nah, ingat khusus untuk mesin KD 550 HM ini, untuk tarikannya harus dirubah terlebih dahulu, yaitu posisinya dari sebelah kanan ya. Jadi dilepas dulu pada bagian ini, kemudian diputar ke arah kanan untuk tarikannya. Tapi khusus yang dari kami, biasanya yang sudah kami testing itu sudah kami rubah oleh kami ya. Tinggal memasukkan saja mesin tersebut pada tempatnya di sini ya. Nah, itu tarikannya di sini. Tarikan posisinya sudah kami rubah ke arah keluarnya dedak tuh. Pastikan untuk memasang mesin penggeraknya ini simetris dengan bagian atas agar pemasangan pembelnya tepat ya, lurus. Nah, ini bagian atas, pastikan ini simetris atau lurus. Nah, itu lihat ya posisinya seperti ini. Ini pemasangan pembel. Nah, setelah pembelnya lurus atau terpasang, kencangkan baut-baut pada bagian bawah mesin ini, karena biasanya jangan dulu dikencangkan untuk menyetel pembel ya. Jadi setelah pembelnya oke lurus, baru kita kencangkan. Nah, ingat pada bagian ini untuk menyetel pembel bagian kecil yang bagian tengah itu harus di ini dulu, dilepas dulu, kemudian kita tarik untuk mengencangkan pembel yang kecil. Itu ditarik dulu ya ke atas, kemudian baru dikencangkan. Ini fungsinya untuk mengatur penyetelan pembel agar pembelnya tidak kendor ya. Jadi ditarik dulu ke atas, artinya baut yang pada bagian ini dikendorkan dulu, kemudian ditarik ke atas untuk menyetel pembel. Nah, setelah pas, baru kita kencangkan. Oke, semuanya sudah selesai. Cek kembali baut-bautnya. Pastikan semuanya kencang. Karena nanti kan ada getaran mesin. Pastikan semuanya kencang ya. Satu lagi untuk mesin KD 550 HM ini, kelebihannya adalah bisa untuk menepung ya. Nah, di sini ada penyetelan. Kalau ke arah kiri ini untuk menggiling padi. Menggiling padi ya. Nah, untuk menepung ini kita setel ke kanan. Ya, ke kanan ini untuk menepung biji-bijian seperti biji kopi, biji kedelai, dan jenis biji-bijian lain. Itu bisa untuk menepung. Beras juga bisa kita tepung. Itu ke arah kanan ya. Nanti hasilnya itu lembut. Dan saringannya pun bisa diganti dengan saringan yang lebih lembut, lebih kecil. Ada namanya, ini ada spare partnya, ada suku cadangnya, sudah kami bawakan. Itu bisa diganti pada bagian ini. Nah, di situ tinggal dibuka saja. Di situ ada pembukaannya dan diganti dengan saringan yang ukurannya lebih kecil. Akan lebih lembut lagi. Ini itu kelebihan daripada KD 550 HM ya. Oke, itu saja buat teman-teman yang telah membeli tipe mesin KD 550 HM. Saatnya kita testing. Nah, sebelum dijalankan jangan dulu di on pada mesinnya, ditarik-tarik dulu untuk memperlancar. Baru kita on kan ya. Nanti kalau sudah siap, kemudian di on kan pada mesin penggeraknya. Kemudian gasnya kita setel, cuknya dibuka, baru kita tarik. Nah, untuk pertama mesin jangan dulu dibesarkan dulu, yang penting jalan dulu bergerak. Nanti pada saat penggunaan
baru di fullkan, dibesarkan ya. Pada saat mulai proses menggiling padi atau beras itu baru mesinnya dibesarkan. Oke, itu saja buat teman-teman para sahabat petani yang telah membeli mesin tipe KD 550HM pada petani online, cara merakit mesin ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.